Pada sesi ini kita akan menyiapkan satu tabel khusus untuk menyimpan data-data tulisan atau post. Anda bisa menggunakan MySQL Client Tools seperti phpMyAdmin untuk membuat tabelnya. Tapi saya tidak merekomendasikan cara seperti itu. Saya akan menggunakan database migration. Sebab dengan menggunakan database migration, kita bisa melacak histori perubahan database. Oke, pertama-tama kita buka terminal. Kemudian kita buat migration baru dengan menggunakan perintah php artisan make migration diikuti dengan nama migrationnya. Atau jika Anda ingin sekali membuat migration beserta modelnya, tinggal gunakan perintah php artisan make model diikuti nama model dan diakhiri dengan opsi min m. Mari kita buka file migration yang barusan kita buat. Di sini mari kita tambahkan kolom author ID bertipe integer. Kita nanti akan merelasikan tabel post ini dengan tabel user. Idealnya nama kolom relasi adalah nama tabel dalam singular diikuti dengan underscore ID. Jadi dalam hal ini seharusnya adalah user underscore ID. Tetapi kali ini kita tidak akan ikuti anjuran itu. Kemudian kita tambahkan kolom title bertipe string. Kolom ini nanti kita gunakan untuk menyimpan judul tulisan. Selanjutnya kita tambahkan juga kolom slug bertipe string. Jadi selain menggunakan ID unik berupa angka, kita juga nantinya akan menyimpan nilai unik bertipe string. Idealnya diambil dari judul tulisan dengan menghilangkan spasi dan karakter spesial lainnya kecuali tanda minus, underscore atau plus. Hal ini bertujuan untuk membuat URL dari aplikasi blog kita lebih SEO friendly. Selanjutnya kita definisikan juga kolom excerpt bertipe text. Kolom ini nantinya digunakan untuk menyimpan ringkasan dari tulisan. Selanjutnya kita definisikan juga kolom lain bertipe text yaitu content untuk menyimpan isi tulisan. Atau kita ganti saja menjadi body. Dan terakhir kita juga definisikan satu kolom lagi bertipe string dengan nama image. Kolom ini kita gunakan untuk menyimpan gambar dari tulisan, dan kita buat dia dalam keadaan null. Karena saya anggap satu tulisan nanti bisa kita sertakan gambar atau tidak sama sekali. Oh ya, untuk kolom author ID, mari kita buat foreign key. Kita referensikan kolom ini dengan kolom ID yang berada di tabel users. Kita buat agar ketika satu user memiliki satu atau lebih tulisan, dia tidak bisa dihapus. Tidak lupa kita tambahkan unsigned di sini karena di migration create users pastinya dia menggunakan metode increments yang akan menciptakan kolom bertipe integer, unsigned primary key dan auto increment. Saat kita membuat foreign key, satu kolom dengan kolom lain yang berelasi, keduanya harus mempunyai tipe dan atribut yang sama. Oke, selanjutnya mari kita buka terminal dan jalankan migration yang sudah kita buat. Oke, migration telah dijalankan. Sekarang saya akan lihat di phpMyAdmin. Dan ini dia tabel post yang sudah berhasil dibuat. Mari kita lihat kolom-kolomnya. Dan ternyata hanya terdiri dari ID, created at, dan updated at. Sepertinya tadi saya lupa untuk menyimpan perubahan di file migration sebelum menjalankannya. Saya kembali ke terminal. Saya rollback dulu untuk membatalkan eksekusi migration terakhir. Kemudian saya simpan hasil perubahan. Dan saya jalankan lagi. Kita lihat lagi. Oke, sekarang kolomnya sudah lengkap. Oke, kita telah berhasil membuat model post beserta tabelnya menggunakan migration. Pada video selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan menyiapkan beberapa data dummy menggunakan database seeder. Dan di sini saya tidak lupa menyimpan semua perubahan ke Git repository.